Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Saya sebagai ketua kelompok 9 yang bernama Muhammad Adi Septian dan anggota kelompok saya, silakan perkenalkan diri. Saya Muhammad Zaida Falamsyah. Saya Muhammad Dayan Jamasyari. Kami membuat proyek laba-laba yang sebagai berikut. Saya membagi tugas ya di proyek ini, ada 4 tugas. Yang pertama ada tugas assembly, kemudian yang kedua ada tugas membuat track laba-labanya, kemudian yang ketiga ada mekanisme gerakan kaki laba-labanya, kemudian yang keempat ada pembuatan animasinya. Kita lanjut aja. Yang pertama, pembuatan assembly-nya yang akan dibawakan oleh Eko Fardan. Silakan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan memaparkan tentang job desk saya pada tugas kelompok kali ini, yaitu assembly. Kemudian di sini saya akan membuat file baru dulu untuk assembly. Kita buat saja. Kita pilih assembly di sini, bebas namanya mau apa. Saya assembly spider robot. Oke, kita use defaultnya di unchecklist. Kemudian kita pilih MMNS design rel. Kemudian kita pencet dan file sudah terbuka. Langsung kita saja assembly bagian-bagiannya. Di sini ada, kita punya beberapa bagian. Ada bodinya. Ini bisa kita lihat di sini, ada previewnya. Kemudian ada servo headnya. Kemudian ada servo motor. Kemudian ada konektornya, dan juga ada kaki, dan kaki juga, kaki kanan dan kaki kiri. Berikut merupakan bagian-bagian dari robot spider yang kami buat. Kemudian di sini saya langsung saja ke bagian pertama dulu, yaitu bodinya. Ini saya klik open. Kemudian kita tidak ubah, langsung default saja. Hingga tampilannya berwarna oranye seperti ini. Kemudian kita oke saja. Kemudian untuk part selanjutnya, yaitu step selanjutnya, kita assembly untuk handle-nya. Jadi kita pilih partnya. Di sini bisa kita lihat servo handle. Nah, kita open saja. Kemudian di sini kita menggunakan pin karena kita ingin menggerakkan benda ini dengan suatu pusat, yaitu lubangnya, agar dia bisa berotasi penuh maupun sesuai yang kita inginkan dengan batasan tertentu. Nah, di sini select komponen item, kita lubang ini, kemudian assembly item dan lubang ini. Nah, dia sudah satu sumbu, tapi dalam distance-nya masih bisa berubah. Nah, oleh karena itu kita ke translasi, kita pilih bidang ini dan bidang ini, kita jadikan coincident hingga dia berubah orange seperti ini. Untuk rotasinya sendiri kita atur agar dia tidak menabrak bagian di sini dan juga tidak menabrak bagian di sini. Oleh karena itu kita pilih saja dulu untuk rotasinya, yaitu bagian ini dengan bagian ini kita nolkan saja dulu. Kemudian kita set 0. Nah, sebagai tumpuan awal untuk kita membuat batasannya. Nah, kita checklist saja semuanya di sini. Kemudian untuk minimum limitnya kita batasi hingga min 90 derajat. Kemudian maksimumnya ada 35 derajat. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kemudian untuk membuktikannya kita drag. Kita lakukan di sini. Nah, ini sudah dia. Nah, dia tadi minimumnya ada 90 derajat dan maksimumnya ada 35. Sepertinya di sini masih bisa 40, cuman saya bikin 45 aja, 35 aja. Sudah terbukti, kita close, kita generate. Selanjutnya kita assembly motor servo di sini. Kita cari partnya, udah kita klik OK. Kita gunakan rigid saja karena agar dia tidak berubah tempatnya, tidak bergoyang dan tidak berputar. Kemudian kita klik lubangnya dengan klik lubang yang pada handle ini. Dia sudah satu sumbu. Kemudian kita klik ini dengan ini. Kita jadikan paralel. Kemudian kita klik ini.
dengan ini. Jadi kita buat menempel di sama dengan coincident. Oke, dia sudah orange dan sudah menempel, sudah tidak ada sumbu lagi untuk kita gerakan. Itu tanya sudah cukup. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Untuk membuktikannya, kita drag ininya. Nah, dia tidak ikut berubah servonya, berubah sendiri, melainkan mengikuti dengan handle-nya. Oke, jadi ini sudah benar. Kemudian kita bikin ininya dulu, maaf, ini lupa. Kita bikin screw-nya. Nah, kita bikin di sini. Oke, untuk aksesnya sepertinya belum dibikin, jadi kita bikin aksesnya dulu. Kita ke model, terus di sini ada akses, kita klik lubangnya. Oke, akses sudah terbentuk. Kemudian kita view ke tools, maksudnya. Terus kita pencet klik sumbunya, kemudian kita klik bagian atasnya sebagai bawahan dari nanti kepalanya. Kemudian klik lagi, oke. Nah, di sini saya pilih ISO karena kita menggunakan ISO, sistem ISO. Kemudian saya ingin menggunakan paku payung di sini. Saya pilih yang ini. Kemudian untuk M-nya yaitu kita ulirnya M5, teman-teman, untuk menyesuaikan lubangnya, dan dalamnya 12 agar nanti tidak menabrak dengan head servonya nanti yang kita pasangkan di sini. Kemudian kita klik OK saja. Oke, sip. Kita matikan. Nah, screw-nya sudah terbentuk. Jadi nanti buat mengikat antara ini dan ini, handle-nya dengan body-nya. Kemudian kita assembly lagi untuk bagian head-nya, head servo head-nya. Oke, kita open. Di sini kita bikin user pin aja, karena dia nanti akan berputar dari servonya. Oke, kita klik ininya, silindernya dengan ini. Oke, dia sudah satu sumbu. Lalu kita klik dasarnya dengan dasar ininya. Oke, maaf. Kita klik dasar ininya dengan dasar ininya. Oke, dia sudah menempel. Oke, jadi nanti dia ketika servo berputar, nanti dia akan berputar untuk menggerakkan si handle-nya untuk bergerak maju dan mundur terhadap si badinya. Oke, kemudian kita perlukan lagi servo di sini. Kita masukkan lagi servo motor. Di sini saya menggunakan rigid agar dia tidak berpindah berputar dengan yang sebelumnya. Ini dengan ini dia sudah paralel, kemudian ini dengan ini. Oke, kemudian kita atur jaraknya agar dia tepat masuk ke sini. Oke, kita coincident saja. Maaf, agar dia itu lebih ke bawah, kita buat ke bawah. Jadi dia di sini. Komponen item ini dengan yang di sini. Oke. Lalu kita hubungkan konektornya dengan si kakinya nanti. Oke, konektor kita putar dulu agar nanti mudah dalam pengasembliannya. Kita dekatkan juga. Oke. Kemudian kita bikin pin karena dia nanti akan berputar dan berotasi gitu. Oke, kita sambungkan si lubangnya dengan lubang ini. Sudah satu sumbu, kemudian ini dengan ini kita jadikan coincident. Oke, sudah, dia masih bisa berputar dengan sumbu yang sama dengan si servo tadi. Oke, kita klik OK. Kemudian kita masukkan si servo head-nya. Mana? Ini. Jadi nanti dia ketika servonya berputar ada penghubung dengan konektornya. Kemudian kita bikin pin di sini karena dia juga akan berputar dengan seiring berputarnya si servonya nanti. Oke, kita klik ini. Oke, sudah satu sumbu. Kemudian kita bikin translasinya. Ini dengan ini. Maaf. Mana tadi dasarnya? Oke, maaf. Oke. Nah, sudah terpasang di sini. Kemudian kita butuh untuk servo lagi untuk menggerakkan kakinya. Nah, di sini saya rigid saja
agar dia tidak berpindah. Oke, lubang ini dengan lubang ini, kemudian di translasi kita di coincidence saja. Oke, sudah selesai. Kemudian kita sambungkan yang terakhir yaitu kakinya. Karena ini kita bikin di bagian kanan, jadi kita pilih kaki kanan. Oke, kita ubah dulu. Oke, sudah. Terus langsung kita rigid saja dengan si servo ini. Servo ini dengan ini. Oke, sudah satu ini paralel, kemudian ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Oke, kita angel offsetnya jadi 0 aja. Oke, no constraint. Maaf, kita bikin ini dengan ininya itu jadi paralel. Oke, untuk selanjutnya kita butuh yang terakhir yaitu kaki. Nah, di sini karena kita membuat di sebelah kanannya, maka kita butuh untuk kaki kanannya. Untuk sebelah kirinya nanti pakai kaki yang sebelah kiri juga. Di sini kaki kanan kita dekatkan, kemudian kita rotasi dulu biar dia lebih mudah. Oke, nanti kita ini dengan bagian ini kita angel offsetnya kita jadikan 0 agar dia paralel. Kemudian ini juga bagian ini dengan bagian ini kita angel distance-nya sudah 0, jadi kita ganti saja karena dia tadi sudah menyesuaikan dengan paralel sebelumnya. Kita dekatkan dulu, kita ubah bagian ini di distance saja agar dia nanti satu garis. Nah, di coincident. Nah, jadi dia nanti tinggal masuk saja. Kemudian bagian ini dengan bagian ini kita coincident agar kakinya tuh nempel ke servonya. Nah, seperti ini tampaknya. Kemudian oke saja. Sebentar. Oke, dia masih bisa naik atas turun. Jadi kita coincident saja bagian ini dengan bagian ini. Oke, sudah orange. Kita oke. Jadi nanti seperti ini penampakan dari kakinya. Di sini ada 6 kaki dan kita sudah buat 1 kaki. Jadi nanti 5 kakinya kita buat dengan sistem yang sama. Oke. Naik ke atas dan seperti ini kakinya. Oke. Kita close. Oh iya, lupa di sini kita harus pasangkan si bautnya, kepala bautnya dari si servonya ini. Kemudian kita pin, jangan lupa di sini lubang ini dengan lubang ini. Kemudian ini dengan ini. Oke. This alignment dia masih bisa berputar. Oh, kita salah nih, harus siapin. Oke. Nah, jadi seperti ini. Untuk 5 kakinya kita buat dengan sistem yang sama. Oke, jadi seperti itu. Dan hasil akhir dari assembly-nya seperti ini. Nah, ini sudah diwarnai melalui appearance. Ini kita pilih saja bahan dan warna yang kita mau. Nah, hasil akhir setelah kita assembly semuanya yaitu seperti ini. Oke, sekian dari saya kembalikan ke ketua kelompok. Jadi untuk pembuatan track ini sebenarnya ada banyaknya referensinya dari internet juga banyak. Saya mengambil referensinya itu dari internet. Lalu untuk proses pembuatannya, saya pertama itu membuat ini ya kotaknya terlebih dahulu memakai extrude. Ukurannya sesuaikan dengan dasarnya laba-laba. Jadi ini memakai extrude. Lalu jadi segini ya ukurannya, menyesuaikan juga dengan
robot laba-labanya seperti itu. Lalu untuk tahap selanjutnya saya membuat garis penghalang ya yang di pinggir-pinggirnya ini sebagai penahan agar laba-labanya tidak kemana-mana seperti ini. Yang ini. Dan untuk sekat-sekatnya ini lebih banyak menggunakan extrude ya. Jadi misalkan ini untuk membuat sekat-sekat ini kita menggunakan extrude untuk agar si laba-labanya itu bisa jalan sesuai alur gitu seperti ini. Jadi di sini ada juga ada sekatnya, lebih banyak menggunakan extrude sih untuk sekat-sekat seperti ini, menyesuaikan juga lah ukurannya seperti ini. Lalu untuk paling itu sih untuk truk seperti itu. Dan untuk alasnya ini bawahnya ini kita menggunakan appearance ya agar nampak terlihat lebih nyata. Jadi seperti itu sih mungkin untuk truk kurang lebihnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk proses selanjutnya ada mekanisme yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Masuk ke mekanisme. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk mekanisme ini sendiri saya menggunakan servo motor yang disediakan oleh Creo sendiri. Di sini saya menurut laba-labanya ada sekitar 18 servo ya, ini yang kuning-kuning ini, yang kuning. Tetapi di sini saya hanya menggunakan 12 saja. Kenapa? Karena yang saya butuhkan hanya gerakan ini maju mundur dan ini naik turun seperti itu. Kemudian untuk proses selanjutnya kita mengatur setting servonya. Di sini saya sudah membuat servonya ya. Untuk kaki bagiannya ini saya menggunakan servo right. Sini bisa kita lihat edit appearance-nya. Ini ya. Kita mulai lagi dari awal biar ini kita bikin servo di sini. Nah, ini udah ada servonya nih. Kita klik saja di sini, kemudian ini otomatis ada rotasional. Kemudian kita pilih angular velocity dan profilnya kita pilih cosine supaya kan dia maunya gerakannya naik turun ya. Sementara fungsi cosine itu gerakannya emang naik turun. Kemudian kita tinggal atur aja cosine-nya gitu ya. Kembali lagi ke servo. Sini tadi klik ininya angular velocity ini. Nah, ininya cosine. Kita lihat nah kan ini kan gerakannya dari lihat velocity-nya dari 1, harusnya kan mulainya dari 0 dulu ya. Jadi kita buat ini jadi coba dulu kita cari grafiknya kayak dari bawah dulu ke 0, terus melaju ke atas, kemudian ke 0 lagi. Kita coba dulu. Nah, seperti ini. Kan ini dari 0, ini dari min 50 ya. Kita atur-atur lagi bagian grafik ininya. Nah, ini sudah 0 ya. 0 ke 100 ke 0 lagi. Seperti itu untuk gerakan yang maju mundurnya. Kemudian kalian bisa klik OK gitu. Kemudian yang kedua ada gerakan naik turun si kakinya. Kalian juga bisa menggunakan fungsi di servo motor, fungsi yang sama, yaitu fungsi cosine, supaya bisa naik turun. Sama menggunakan velocity. Kemudian di sini juga cosine seperti yang tadi ya. Ini gerakannya seperti yang tadi. Kalian bisa klik aja seperti yang tadi gerakannya. Kemudian untuk simulasinya, kalian di analisis dulu ya. Kita buat baru lagi. Nah, untuk di sininya kalian bisa menggunakan dynamic. Kenapa menggunakan dynamic? Karena kalian bisa mengulang-ulang lagi si gerakan kakinya gitu. Jadi misalkan gerakan kakinya cuma 2 detik. Nah, kalau dipanjangin waktunya, gerakan kaki yang sama juga akan diulang-ulangi selama 2 detik. Selama kita ngatur durasi dari ininya 10 detik. Saya biarkan 10 detik. Kemudian kita tambahkan motornya yang akan mau digerakkan. Di sini saya sudah membuat
12 motor yang tadi ya, yang gerakan maju mundur sama yang naik turunnya. Kemudian tinggal ini udah ada motor-motornya, kemudian klik OK dan run. Untuk gerakannya seperti ini. Nah, gerakannya kan kalau di analisis ini tidak real seperti laba-laba, nanti kalian bisa mengaturnya di animasi. Mungkin sekian untuk pengaturan servo untuk laba-laba, gerakan kaki laba-laba ini. Saya cukupkan. Selanjutnya ada proses pembuatan animasi di laba-laba supaya bisa gerak ke poin satu ke poin yang lainnya. Saya Muhammad Zaida Fahamsyah, jadi ini saya bertugas untuk membuat animasi. Nah, untuk animasi sendiri tuh kita buatnya pertama harus siapin barang-barang bahan-bahannya dulu nih. Contoh kayak si tracknya ini sama si laba-labanya, berarti kita ke assemble dulu. Kemudian kita misalnya mau ngambil spidernya dulu nih, atau enggak kita ngambil si tracknya dulu. Misalnya track satu nih kita ambil, dan nih nanti kita bikin si ininya tuh biar pertama harus bikin kuning dulu biar nggak gerak kemana-mana. Kita default berarti di sini kita default aja udah. Nah itu kan oke. Nah nanti abis itu udah nanti ke assemble berikutnya ke spidernya tuh nanti kan ini masih di sini, biar kita lebih enak nih, biar lebih cepet kita langsung pindahin aja si spider sini. Kita Z sini, sama kita ini kan spidernya kayak masih nyentuh banget tuh, kita naikin dikit aja. Nah tapi kalau misalnya biar lebih enak, misalnya kayak masih di sini, nah ini kita ke move-nya, kita motion relationnya smooth-nya kita kasih 10. Jadi nanti dia gerakannya gini. Relatif ini, nah. Gimana? Bentar. Placement. Mau geraknya gitu sih. Gini aja dah, daripada kita sedikit bingung ya. Kita nggak usah pakai ini, berarti kita ulang lagi pakai si spidernya aja biasa. Terus ini kita gerakin aja langsung, gerakin sini, kemudian kita gerakin sini aja langsung. Terus kita naikin dikit biar si laba-labanya kayak lanjut gitu. Nah udah kayak gini intinya gitulah. Selanjutnya buat ngambil scene-nya kita harus pakai snapshot biar dia gerak. Kalau snapshot kita tuh cuma bikin si laba-laba ini gerak doang, udah sampai kaki-kakinya, karena kalau kaki-kakinya lagi nanti ada lagi di pas kita bikin aplikasi animasinya. Nah untuk ininya gimana, untuk pemindahannya si laba-labanya ini, kita itu pertama ambil drag komponen. Nah drag komponen kita kan ini buat foto nih, contoh aku snapshot 1. Oke, bentar aku mau bentar. Nah jadi kita tuh pertama kita gini nih, kita snapshot dulu. Snapshot 1, oke. Terus kita pindahin si laba-laba ini biar kesini. Kita pencet aja laba-labanya, terus kita edit laba-labanya, kita suruh si doi gerak nih. Set. Bentar. Nah nyampe tuh laba-labanya ke sini. Kita sedikit dulu. Nah udah kan, kita oke aja, gak apa-apa. Kita dari komponen lagi, kita foto, kita ambil snapshot 2. Nah seterusnya nanti kita bikin ke arah sini, biar si laba-laba ini biar kelihatan kayak gerak. Habis itu kita lanjut ke animasi. Untuk animasi dulu, cara buatnya itu pertama kita pakai frame sequence, dan untuk keduanya kita langsung misalnya nih si yang pertama ini yang hasil foto yang aku udah foto. Yang pertama time-nya kita 0 detik. Yes. Nah dia kan baik lagi nih awal. Terus kita tambahin yang kedua, kita mau 5 detik. Nih, kita mau 5 detik. Bentar, 5 detik. Kita tambah lagi. Kita mau 3 detik, tambah lagi. 4 detik, tambah lagi. Dan seterusnya. Nanti bikin sampai situ intinya. Kemudian, kan kalau misalnya kita play, dia itu cuma sampai segini doang. Yang dia cuma gerak, nah gerak doang tapi kakinya nggak gerak. Nah gimana caranya biar si kakinya dia tuh gerak? Kita ke manage servo. Untuk manage servo sendiri kita kan ini tadi udah nih yang si Adi menjelaskan kalau misalnya dia udah bikin mekanisme pergerakannya. Untuk ambil mekanisme pergerakannya misalnya gini, kita ini karena udah ada mekanismenya servo motorsnya dari yang Adi buat, kita langsung include nih, kita CL1, kemudian kita ambil F1 include. Nah terus kita misalnya ini dulu, set kita taruh
biar dia geraknya ke arah sini untuk pertama. Kemudian kita include lagi, manage circle lagi, kita CL2, kemudian sama Alt 2, kita edit. Bentar, mana editnya? Kita include. Nah, ini kita, belum, ini masih left wheel-nya belum include nih. Ini udah, left wheel-nya udah include. Tinggal CL2. Oh salah, maksud saya bukan CL ya, ini salah, harusnya bukan CL. Harusnya kita pakai right, soalnya kan kalau pergerakan laba-laba kan kiri kanan, bukan kiri kanan, kiri kanan bukan. Kita berarti lanjut ke CR1 sama right 1. Nah, include kita tambahin dikit nih di sini, kita tambahin. Ini buat yang segitiga ini berguna buat ngatur biar pergerakan kaki laba-labanya tuh lebih ini, kayak dibilang tuh lebih smooth aja. Bentar ya. Ini sorry. Bentar ya, maaf, ini salah. CL1 terus CL1 include ini, terus kemudian ke CL1 include, ke CL1 include, kemudian kita masukin dulu CL2 include, ke left 2 include, kemudian kita ke CL2 include, left 2 include. Saya berapa tadi? Ini tadi saya lupa. CR2 include. Oh sorry, harusnya ini bukan ini. Ini ke right 2 include. Nah, nanti kita tinggal atur-atur aja nih biar si laba-labanya gerak. Kalau misalnya kita kayak gini lurus semua, kalau misalnya kita full kayak gini, nanti malah laba-labanya geraknya jadi kayak gini. Yes, bisa bentar. Nah, dia jadi geraknya samaan, barengan gitu. Tapi kalau misalnya kita atur-atur nanti intinya ininya harus diatur-atur buat si laba-labanya. Nah, bisa kita ke sini, kita namanya kita bikin cancel. Jadi geraknya nggak terlalu ini banget gitu. Terlalu kaku banget gitu. Susah. Misal gini, misalnya kayak gini nih. Yes. Nah, geraknya kayak gini. Nanti ya si laba-labanya gerak. Nah, ini gambaran contoh pasarannya. Udah, mungkin itu saja dari saya berikan kepada moderator. Nah, Oke, jadi begitu setelah mengikuti keempat tahapan yang tadi, jadi kalian ntar akan melihat hasilnya seperti video berikut ini. Baik, segitu saja yang bisa kami presentasikan membuat proyek laba-laba. Mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.